Ya, perokok sulit untuk berhenti. Ini sebenarnya problemsnya bahwa sebetulnya di dalam rokok itu terdapat zat yang namanya nikotin. Nikotin ada di dalam daun tembakaunya, ya. Nah, tetapi banyak yang menyangkal, ya, banyak yang menyangkal dan sekarang ini sudah ada tertera dalam Undang-Undang Kesehatan, ya, bahwa di dalam rokok itu terdapat di dalam produk tembakau itu, terutama rokok, itu ada zat yang namanya nikotin. Nah, waktu itu ada usaha untuk menghilangkan klausul tersebut. Ya, ini kasus ayat-ayat yang hilang. Ya, mungkin banyak yang tahu juga pada saat itu nikotin itu berusaha dihilangkan. Ketika nikotin dihilangkan, rokok itu dianggap menjadi produk yang normal, produk biasa saja. Padahal tidak demikian. Sekali kita sudah merokok, sulit sekali untuk berhenti. Nah, itu karena nikotin. Apa sih yang terjadi? Kenapa nikotin itu adiktif? Jadi kalau nikotin, begitu kita merokok, kita hisap, ya, kita hisap, dan begitu kita hisap langsung masuk ke dalam darah kita dan masuk ke otak. Dalam 10 detik itu masuk dalam otak kita. Ya, apa yang terjadi? Kita merasakan kesenangan, ya, karena ada dopamin yang di-create di situ, ya, dan kita merasa bersemangat. Tapi setelah itu hilang. Nah, ketika hilang kita mencari lagi, kita merokok lagi, ya, senang lagi, hilang lagi. Nah, itulah persoalannya. Nah, sementara kalau kita orang yang tidak merokok, untuk merasa senang kita tidak perlu didoping oleh nikotin. Nah, itu persoalannya. Dan kemudian di sini tertera, ya, ketika saya baca literatur, itu tertera bahwa anak-anak dan remaja itu sangat sensitif terhadap nikotin. Ya, jadi lebih mudah untuk menjadi adiktif. Apa yang terjadi di sini? Peraturan untuk melarang anak-anak merokok itu sangat lemah. Ya, iklan-iklan banyak sekali dan targetnya itu adalah remaja. Nah, ini perjuangan. Bagaimana membuat anak-anak itu dan remaja tidak merokok. Begitu mereka merokok, untuk berhentinya ketika dia sudah kecanduan, dan kecanduan itu lebih mudah, ya, lebih cepat daripada orang dewasa, itu akan menjadi sulit berhenti. Nah, ini adalah perjuangan kita untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya merokok. Kalau untuk mengurangi resikonya, jawabannya adalah there is no free level of secondhand smoke exposure. Jadi tidak ada batas ambang aman. Jadi sebetulnya memang sebaiknya tidak terpapar. Begitu. Nah, pertanyaannya memang kan mau berhenti merokok kan sulit, ya. Ada caranya yang digunakan oleh para perokok itu mengurangi jumlah rokok, ya, sedikit-sedikit. Kalau sekarang sebungkus, besoknya 9, 8, terus berkurang. Tapi itu tidak efektif. Karena ketika sudah berkurang nanti naik lagi. Begitu. Itu pengalamannya, ya. Jadi yang lebih efektif itu yang namanya cold turkey, yaitu kalau Anda sudah ingin berhenti merokok, ya sudah, berhenti, stop. Ya, nanti ada cara-caranya bagaimana, tetapi bagi para perokok yang ingin berhenti, sebaiknya memang jangan menggunakan cara-cara mengurangi. Karena itu akan naik turun, tidak berhenti-berhenti. Begitu, ya. Ketika kita merokok, ya, itu ada 0,031 mg nikotin yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan tertinggal. Nah, kalau ada nikotin itu sebetulnya tubuh kita itu menjadi kurang mampu untuk melawan berbagai macam penyakit, terutama yang terkait dengan kanker. Begitu. Karena itulah perokok itu rentan terhadap berbagai macam kanker.